Revisi Undang-Undang Pilkada yang baru disahkan DPR mengundang kontroversi. Salah satunya soal verifikasi faktual yang dinilai memperberat peluang calon independen. Setelah melalui perdebatan yang panjang, tengah pekan lalu, sidang paripurna DPR RI akhirnya mengesahkan revisi Undang-Undang Pilkada tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota. Rapat paripurna pengesahan RUU Pilkada juga dihadiri Menteri Dalam Negeri Cahyokumolo dan Menteri Hukum dan HAM Yasona Lauli. Sebelum disetujui, pembahasan revisi Undang-Undang Nomor 8 2015 berlangsung cukup alot karena masing-masing politikus di DPR terkesan memperjuangkan kepentingan pribadi ketimbang perbaikan proses pilkada. Apalagi, meski mendapat animo tinggi dari masyarakat, pembahasan kali ini juga cenderung dilakukan tertutup. Revisi Undang-Undang Pilkada memang berjalan alot. Setidaknya ada 2 poin krusial yang menyita waktu saat pembahasan. Hal itu terkait ketentuan mundur atau tidak mundurnya anggota DPR, DPD, dan DPRD saat mencalonkan diri sebagai kepala daerah, dan rencana memperberat syarat dukungan bagi calon independen maupun partai politik. Bila mengacu putusan Mahkamah Konstitusi, anggota DPR, DPD, dan DPRD memang harus mundur bila mencalonkan diri dalam pilkada, sedangkan incumbent hanya cuti saat kampanye. Ketentuan inilah yang ingin diubah partai politik di Komisi 2 DPR. Dalam pandangan mini fraksi di Komisi 2 DPR, terlihat jelas masih ada sejumlah fraksi belum sepakat anggota DPR harus mundur bila maju di pilkada. Selain itu, sejumlah fraksi juga menginginkan persentase dukungan dari parpol diturunkan dari 20 hingga 25% menjadi 15 hingga 20%. Dalam rapat dengar pendapat antara Komisi 2 DPR dan pemerintah, Mendagri Cahyokumolo kukuh pemerintah tetap menginginkan pasal-pasal krusial mengacu putusan MK. Alias, anggota dewan harus mundur. Begitu juga soal syarat calon dari parpol, pemerintah tidak ingin ambang batasnya diturunkan. Kami dari pemerintah tetap dengan sikap kami juga menghargai apa yang menjadi sikap fraksi, lobby juga sudah terus, membahas juga sudah terus, nah, kita menunggu. Pembahasan Undang-Undang Pilkada juga mendapat sorotan dari Presiden Joko Widodo karena terkesan lambat dan hanya bertumpu pada beberapa persoalan yang dianggap krusial. Melalui rapat terbatas pada 30 Mei lalu, Jokowi menginstruksikan agar penyusunan revisi Undang-Undang Pilkada tidak terpengaruh kepentingan politik jangka pendek dan bersifat final. Dalam ratas tersebut, Presiden berharap RUU Pilkada segera rampung. Untuk pembahasan di DPR, Presiden mendelegasikan Menteri Dalam Negeri Cahyokumolo. Karena kehadiran RUU ini juga ditunggu-tunggu untuk menjadi landasan, untuk menjadi payung hukum, untuk menjadi panduan dalam setiap tahapan pelaksanaan pilkada serentak. Dalam ratas terdahulu saya sudah menyampaikan bahwa penting bagi pemerintah untuk mengajukan usulan perubahan yang sifatnya permanen dan tidak tambah sulam. Kita tidak bisa lagi terjebak dengan politik jangka pendek dan harus betul-betul memikirkan tujuan-tujuan yang lebih besar, tujuan-tujuan jangka panjang, terutama untuk menjaga kualitas proses demokrasi di negara kita. Undang-undang Pilkada ini sebenarnya telah menjalani 25 kali uji materi di Mahkamah Konstitusi. Dari rangkaian sidang sebanyak itu, 7 poin telah dikabulkan. Berdasarkan fakta tersebut, tidak heran jika Presiden berharap DPR bisa menuntaskan dan segera mengesahkan peraturan tersebut sesuai dengan hasil keputusan yang diamanatkan konstitusi melalui putusan MK. Pembahasan RUU Pilkada di DPR sebelum disampaikan ke rapat paripurna sempat dibayang-bayangi deadlock.
Meski sangat berkepentingan, Ketua Komisi 2 DPR, Rambe Kamarul Zaman menegaskan, DPR tidak menyandera RUU ini. Kita berupaya untuk bulat. Prosedur begitu. Kalaupun toh tidak bulat, ada prosedur berikutnya di paripurna begitu. Tapi ya di sini nanti akan terlihat semuanya. Yang berbeda itu ya tinggal satu saja sebenarnya. Tinggal satu saja, tapi yang satu itu penting. Meski masih menuai beberapa catatan, namun mayoritas fraksi akhirnya menyetujui pengesahan undang-undang tersebut. Ketua Komisi 2 DPR, Rambe Kamarul Zaman, melaporkan seluruh proses yang berlangsung dalam penyusunan draft undang-undang tersebut, termasuk perbedaan pendapat soal mundur atau tidaknya anggota DPR, DPD, dan DPRD ketika maju di pilkada. Dalam pembahasan itu, sebanyak 8 fraksi menerima secara penuh dan 2 fraksi lainnya menerima dengan catatan. Fraksi yang setuju anggota DPR, DPD, dan DPRD mundur jika maju dalam pilkada adalah Hanura, Nasdem, P3, PAN, Partai Golkar, PDIP, PKB, dan fraksi Demokrat. Sedangkan yang memberikan catatan adalah fraksi Gerindra dan PKS. Undang-undang pilkada yang baru disahkan DPR ternyata langsung mengundang polemik, terutama soal ketentuan yang memperketat proses verifikasi kartu tanda penduduk yang digunakan oleh calon perseorangan atau independen. Dalam pasal 48 Undang-Undang Pilkada ada 2 jenis verifikasi. Pertama adalah verifikasi administrasi yang dilakukan KPU tingkat provinsi, kabupaten kota dibantu oleh panitia pemilihan kecamatan PPK dan panitia pemungutan suara PPS. Dan kedua adalah verifikasi faktual dengan metode sensus, dengan menemui langsung setiap pendukung calon yang menyerahkan KTP-nya. Jika pendukung calon tak bisa ditemui, maka pasangan calon diberi kesempatan untuk menghadirkan mereka di kantor PPS paling lama 3 hari setelah didatangi tim verifikator. Namun, jika pasangan calon tidak bisa menghadirkan pendukung mereka ke kantor PPS, maka dukungan calon dinyatakan tidak memenuhi syarat. Poin inilah yang dianggap memberatkan jalur independen. Kontroversi pasal 48 yang jadi syarat dukungan calon perseorangan dinilai sebagai upaya menjegal para kandidat perseorangan. Salah satunya petahana Gubernur DKI Basuki Cahayapurnama. Pengamat politik Yunarto Wijaya menilai pasal 48, terutama poin verifikasi faktual, jadi bukti tidak ikhlasnya para wakil rakyat memberi kesempatan pada calon-calon independen. Mana sejarah jalur perseorangan ini tanda kutip seakan-akan tidak ikhlas diterima oleh DPR karena aturan yang semakin memberatkan. Saya pun sebelum berbicara mengenai verifikasi faktual termasuk yang menolak naiknya angka ambang batas bagi dukungan jalur perseorangan. 3% pun kalau kita bicara bandingan dengan negara-negara lain di sistem presidensial yang mengakui jalur independen sudah termasuk berat. Undang-Undang Pilkada pasal 48 yang mengatur verifikasi faktual bagi dukungan calon independen dinilai memberatkan. Gubernur DKI Basuki Cahayapurnama atau Ahok yang kembali maju lewat jalur independen mengaku tidak masalah dengan pasal tersebut. Namun, Ahok tak bisa menutupi kegusarannya karena merasa dipersulit langkahnya menuju pilkada tahun depan. Jika tidak bisa ikut pilkada, Ahok mengaku hanya akan menuntaskan kerjanya hingga tahun 2017. Komisi Pemilihan Umum sebagai pelaksana pilkada mengakui aturan verifikasi faktual 3 hari bakal merepotkan. Meski PPS bisa merekrut tenaga verifikator dari RT/RW, namun batasan 3 hari jelas membutuhkan SDM dan dana yang lebih besar. Karenanya, KPU merencanakan memusatkan verifikasi faktual di tempat dan waktu tertentu, sehingga para pendukung yang tidak bisa ditemui bisa memanfaatkan waktu tersebut sebaik-baiknya dan hak bakal calon dari jalur independen tidak dilanggar. Tentu kita harus siap melaksanakan ini. Bahkan sebetulnya itu baru hitungan satu pasangan calon. Yang kebetulan ini diambil contoh di Jakarta. Kalau di Jakarta ada 2 pasangan calon perseorangan tentu lebih banyak lagi.